Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anan Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustaz Taufiquddin, Bapak Ustaz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk hadir di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, lanjut kemudian duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, mampu memberikan kebaikan dan keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian. Insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Belajar dari satu ayat Allah yang tertera di dalam surat Thaha, ya. Ayat yang ke-132, ya. Simple satu ayat ini tapi mengandung makna dan hikmah yang luar biasa. Lagi-lagi kita diperintahkan untuk sholat, dan kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak istri dan anak-anak kita sholat. Artinya keluarga besar kita suruh sholat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kembali lewat satu ayatnya, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas sholat itu sendiri. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami, kata Allah, tidak meminta kalian untuk apa? Mengatur tentang rezeki. Ya, urusan rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu narzuquka, biarin aja deh kami yang ngatur rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Endingnya adalah ayat ini supaya kita menjadi orang yang takwa, Pak. Ya, pada garis besarnya, kalau berbicara tentang kalimat perintah tentang sholat, artinya kita jangan takwa sendirian, ya. Kebanyakan kita bapaknya berangkat ke masjid, anaknya kemana tahu, ya nggak? Bener nggak? Yo jujur itu deh, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, maka perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Kira-kira gampang apa? Hah? Gampang? Ya Allah, ngajarin istri sholat aja susah ya. Ya, kalau mau ngajarin istri sholat, mas sholat nih duit cepet, aduh cepet langsung berangkat.
Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas salat itu sendiri. Artinya apa? Kita dituntut untuk memberikan kalimat perintah ini perihal salat kepada anak istri kita, keluarga besar kita. Lantas dalam pelaksanaannya salat itu kita harus bersabar. Ustaz, saya nggak sabar deh kayaknya. Nyuruh anak sholat, nah berangkat ke masjid, dijawab sama anaknya, bapaknya ke masjid, ya, benar gak? Benar gak? Banyak orang yang seperti itu. Anak-anak sekarang gampang balikin, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, wastabir 'alaiha, maka bersabarlah. Bagaimana kita nggak sabar? Ya, soalnya kita ngajak kebaikan kepada istri dan juga anak-anak kita mengajak ketaatan mereka, kita mengajak supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan persoalan mudah, ya. Ini satu kewajiban yang melekat dalam badan kita, dalam tubuh kita, untuk tetap mendirikan sholat apapun kondisinya, apapun keadaannya. Ya, lagi sakit sholat nggak Pak? Sholat. Apalagi lagi sehat, banyak duit sholatnya, sholat. Banyak duit sholat Ustaz. Terus gak punya duit, sholat ya sholat. Ya, dalam keadaan apapun kalian dituntut untuk bersabar mendirikan sholat. Anak pada ngelawan banget. Ya, istri juga kadang-kadang kalau disuruh sholat, ya ntar dulu apa sih? Ya cerewet banget sih. Benar gak Pak? Ada nggak kayak gitu? Alamin? Oh, udah pasti. Ya, apalagi kita mengajak masyarakat banyak, ya, halayak ramai. Ya, wastabir 'alaiha, maka bersabarlah atas pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Ini para ustaz, para kiai, ya, setiap hari para muazin memandangkan suara azannya itu padahal hakikatnya adalah kalimat perintah yang jelas datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah, ya, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, yuk kita peroleh, sama-sama memperoleh keberuntungan. Cuman ada dia Pak, yang alasannya Pak, ya, orang mah kalau diajak sholat banyak banget alasan, diajak ke masjid banyak alasan. Aduh, lagi repot nih, banyak kerjaan, ya, ada proyek yang harus dikerjakan, lagi nyari cuan, lagi nyari duit, lagi mau berangkat dagang, alasannya banyak. Apapun kondisi dan keadaannya, wastabir 'alaiha, maka bersabarlah. Ya, kadang-kadang kita nampak kalau mau punya hitung tentang materi, ya, orang yang berangkat ke masjid, orang yang udah biasa main di masjid lah bahasanya, kira-kira duitnya banyak yang mana orang yang nggak sholat? Ada tetangga saya Pak Ustaz, ya, boro-boro main ke masjid, boro-boro datang ke majelis ilmu, boro-boro sholat berjamaah di masjid. Mereka sibuk dengan urusan dunia, tapi kehidupannya luar biasa, kaya dia, cuan tiap hari, dapat duit tiap hari, dapat proyek tiap hari. Ya, logikanya harusnya kita yang banyak main ke masjid, sholat berjamaah di masjid, ya lebih banyak untungnya gitu loh Pak. Ya, banyakan dikit lah dibandingin mereka. Tapi kebanyakan, ya, survei membuktikan bahwasanya orang-orang yang jauh dari masjid kadang nggak sholat diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesannya seperti itu, makin kaya aja, ya Pak. Subuh berangkat, buru-buru, boro-boro ke masjid, sholat katanya, ya, tapi langsung berangkat. Ini artinya apa? Manusia lebih banyak disibukkan dengan urusan dunia. Mereka beralasan untuk mencari bahagia daripada rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah ingatkan tuh, bahasa nafas langsung narik itu Pak, ya, wastabir 'alaiha, maka bersabarlah atas sholatmu. Kenapa? Orang udah sibuk dengan urusan masing-masing, mencari rezeki, ya, mencari duit bahasanya. Wastabir 'alaiha, maka bersabarlah atas sholatmu. Lantas kemudian la narzukuka, ya,
La nas'aluka rizqa. Kami kata Allah enggak perintahkan kamu untuk mengurus tentang rezeki. Ya, kita ini kebanyakan nyari rezeki, padahal kita sadar bahwa saya kasih rezeki siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kita sudah dijamin. Wa bis samai rizqukum, di atas langitnya Allah sudah dijamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah, Allah juga jamin ya bagi siapa saja, bagi makhluk-makhluk Allah yang melata, yang tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak dikasih untuk ngurusin rezeki. La nas'aluka rizqa. Ya, yang ngurusin rezeki siapa Pak? Nahnu narzuquka. Biarin ya kami yang ngurus rezeki. Ya kadang-kadang gitu alasannya. Ya, orang yang sholat sama orang yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat Pak rezekinya, makmuran orang yang nggak sholat. Nah, logikanya kalau mau banyakkan dikitnya, ya merbot masjid paling banyak duitnya, terusnya rezekinya ketua DKM. Tapi inilah kenyataan yang ada. Memang Allah tegas katakan, la nas'aluka rizqa. Kami nggak perintahkan kamu untuk ngatur rezeki, nggak perintahkan kamu untuk ngurus rezeki. Nahnu narzuquka kata Allah. Kami yang memberi rezeki, kami yang ngatur rezeki. Ya, wal aqibatu lit taqwa. Ini endingnya Pak. Jadi adalah dampak yang baik, akibat ya, ending yang baik yaitu takwa. Maknanya adalah wal akibat. Ya, artinya apa? Akibat yang terbaik yang Allah berikan bagi mereka orang yang mendirikan sholat, lantas kemudian dia bersabar, dia tetap nilai ketaatannya, nilai ketakwanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wal aqibatu lit taqwa. Dampak yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ini sedikit sekelumit nasihat buat menyadarkan kita bahwasanya sholat adalah kewajiban yang melekat dalam diri kita, dan ini menjadi sebuah kewajiban yang memang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Capek nggak Pak tiap hari ke masjid? Saya mau tanya, pagi-pagi kita disuruh berangkat ke masjid, orang masih sibuk udah nyari rezeki, yang dagang udah ribet mang, ya Allah. Maka kunci kata dasarnya adalah wastabir alaiha, bersabar. Karena orang-orang yang sabar nanti endingnya cakap wal aqibatul lit taqwa. Jadi rezeki itu muncul sejak kapan? Sejak kita telah melaksanakan perintah Allah dalam ibadah. Rezeki itu muncul setelah ketakwaan. Rezeki itu muncul dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat. Artinya apa? Komunikasi kita dengan Tuhan kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Biar sedikit dapat nasihat ya. Lagi-lagi perintah tentang sholat. Lantas kemudian kita lanjut pada pokok pembahasan kita ya, tentang 4 keadaan ya makmum ketika berjamaah. Kemarin kita udah kupas ya. Yang pertama yaitu makmum itu wajib mengikuti imam ya. Jadi nggak usah makmum itu ngeduluin imam. Boleh pada saat kapan nanti kita akan pelajari ya. Jadi ada 4 perkara atau 4 keadaan yang makmum ya, keadaan makmum itu memang harus mengikuti imam di saat sholat berjamaah. Ini yang dibenarkan. Yang pertama adalah makmum wajib mengikuti imam. Lah imam belum takbir, makmum udah takbir. Bagaimana caranya? Bahasa mobil belum dijalani, nama supir itu orang udah jalan ya. Satu makna hadis Rasulullah SAW kemarin sudah kita coba kupas ya. Dengan tegas baginda Rasulullah SAW katakan innama ju'ilal imam ya. Imam itu dijadikan untuk diikuti ya, liyutamma bihi ya. Artinya imam suruh mimpin dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah untuk diikuti oleh makmum ya, imam makmum.
Lantas kemudian fala takhtalifu alaihi. Ya. Jadi harus mengikuti imam. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam itu ruku, maka kalian ruku. Ya. Jadi Allahu Akbar. Imam takbiratul ihram. Ya. Makmum tunggu imam sampai mengatakan satu kalimat bar. Allahu Akbar. Baru ikut. Gak boleh mendahului imam. Nih paham nih ya. Takbiratul ihram harus ikuti setelah imam takbir pertama, ya. Lantas kemudian fa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku maka ruku kalian. Terus kemudian wa idza qala, ya. Pada saat dimana imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya. Faqulu, maka kalian boleh mengatakan kalimat Rabbana walakal hamd. Jadi habis sujud ruku Allahu Akbar, itu ya, pada saat takbiratul ihram selesai dengan bacaannya, kemudian imam ruku Allahu Akbar, ruku, ikut ruku, farka'u. Lantas kemudian setelah bangkit dari ruku, sang imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Cukup kita mengucapkan kalimat walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ini harus ada tuntunan nih Pak, biar tiap hari kita sholat, ya. Kalau nggak dasar ilmunya nggak ada, jadi sia-sia. Makanya pentingnya belajar ini, ya. Biar kita ini ada ilmunya dalam melaksanakan praktek ibadah. Saya sudah sering kali sampaikan, ibadah yang diterima itu syaratnya dua. Satu, harus ada ilmunya. Yang kedua harus ikhlas. Udah, titik, ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukunya, maka jawab dengan kalimat Rabbana lakal hamd, ya. Lantas kemudian dalam makna hadis ini dikatakan juga wa idza sajada fasjudu. Lantas kemudian apabila imam sujud, maka sujud. Jangan ngeduluin imam, awas, ya. Kalau kata kalimat bar itu udah bunyi, baru kita gerak, ikutin, ya. Lantas kemudian wa idza shalla jalisan, ya, apabila imam sujud, sujud. Apabila imam sholat dengan duduk, ya, ya. Nih imamnya duduk nih, jamaahnya harus duduk. Kenapa? Karena wajib mengikuti imam. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, ya. Maka salatlah kalian semuanya dengan duduk, ya. Jadi kalau imamnya nggak kuasa berdiri, tapi memang ditunjuk sebagai imam, maka makmumnya wajib untuk ikuti imamnya itu duduk. Paham Pak sampai di sini? Ya, insya Allah. Jadi yang wajib diikuti dalam sholat berjamaah bersama imam, maka makmum dalam satu kondisi keadaan dia wajib mengikuti imam. Pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, jangan ngeduluin imam. Lantas yang kedua, ya, pada saat kapan makmum itu keadaannya bisa mendahului imam? Nah ini pertanyaannya, ya. Makmum mendahului imam karena ada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan Pak, dimana yang pertama mendahului imam dalam hal ucapan, seperti mendahului dalam membaca suratul Fatihah. Ikan ada nih, kalau sholat tarawih buru-buru banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Buru-buru banget. Ada imam yang cepat. Sekarang saya Pak Ustaz mau mendahului bacaan suratul Fatihah pada saat berjamaah dengan imam. Ya, boleh nggak? Boleh. Nah, situ kata nih. Ini bentuknya adalah ucapan, ya. Ucapan atau bacaan seperti Fatihah boleh. Takbiratul ihram, lantas kemudian dia baca apa? Doa kita Allah Akbar kabira. Kita lanjut wajhatu wajhiyat atau cepat aja. Boleh, ya, membaca Fatihah yang mendahului imam. Lantas kemudian
mendahului imam dalam membaca doa ruku, ya tidak dilarang kecuali dalam pengucapannya, kecuali pada saat takbiratul ihram. Doa pada saat ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. Tapi setelah imam ruku, ikutin rukunya dulu. Warka'u ma'ar rakiin, maka rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini perintah dari Allah. Farka'u, hadis Rasul, ya. Maka kalian ruku. Setelah ruku pada saat bacaan, ya. Di sini boleh kita mendahului imam. Paham Pak? Insya Allah. Ya, lantas kemudian Imam Syafi'i, ya, dalam satu perkataannya, barang siapa yang bertakbiratul ihram sebelum imam, maka sholatnya batal. Jadi imam belum Allahu Akbar, lah dia datang, imam belum takbiratul ihram langsung berkata Allahu Akbar. Mau ngapain? Kan kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Jadi yang dibolehkan keadaan makmum mendahului imam pada saat baca Fatihah. Nah, boleh deh tuh, ya. Insya Allah, paham ya Pak ya? Pada bacaan saat ruku boleh. Lantas yang kedua, mendahului imam dalam hal gerakan sholat, maka hukumnya adalah haram. Ternyata dalam sholat juga ada haram hukumnya, ya. Ya Allah, gimana yang nggak sholat Pak Ustaz? Lebih parah. Ya. Jadi makmum nggak boleh mendahului imam. Jadi jatuh hukumnya adalah haram. Jika dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Paham Pak ya? Insya Allah. La tubadirul imam idza kabbara fakabbiru. Janganlah kalian mendahului imam. Jika imam takbir, maka bertakbirlah. Paham ya Pak ya? Mana hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus mengikuti imam, jangan mendahului imam. Amma yakhsha ahadukum, tidaklah takut seorang di antara kalian jika mengangkat kepalanya sebelum imam, ya. Aula yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman, ya. Mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Paham sampai di sini Pak? Ya. Lantas kemudian ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Kalau orang yang mengikuti imam, ya insya Allah beres sholat ini. Tapi kalau ada orang yang bangkit dari rukunya mendahului imam, maka dikatakan dalam makna hadis ini ra'sahu ra'sa himar, seperti keledai. Ancamannya luar biasa ya Pak ya. Seperti keledai. Bangun yang mendahului imam, kepalanya seperti kepala keledai. Atau yaj'alallahu suratahu surata himar, ya, atau Allah akan jadikan bentuk wajahnya seperti keledai. Udah palanya seperti keledai, lantas Allah tawarkan lagi, apakah kamu mau wajahmu seperti keledai? Nauzubillah min dzalik. Gara-gara sholat gak ada ilmunya begini nih, ya. Jadi kalau anak-anak wajar karena belum ada ilmunya. Kalau udah tua, udah bangkotan, belum ngerti tentang sholat, kemana aja hidup? Ya Pak, paham? Ya, bangkit dari rukuk sami Allah liman hamidah. Ya, kalau kata bahasa, kata dahnya udah keluar dari mulut imam, boleh kita Rabbana walakal hamd. Jangan bangkit dari ruku mendahului imam. Ya, artinya apa? Bangkit dari sujud juga jangan mendahului. Artinya apa? Nanti kepala kita seperti keledai, atau kata Allah akan dibuat wajahnya seperti keledai. Nauzubillah min dzalik. Jelas Pak ya? Jadi kita nggak pengen kepala kita jadi keledai, wajah pun kita nggak pengen jadi keledai. Ya. Adapun mendahului imam maka diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Jadi jelas semua para ulama mengakui dan memberikan satu pendapat yang mutlak, ya, bahwasanya makmum wajib mengikuti imam. Tidak boleh seorang pun ruku dan tidak seorang pun boleh sujud sebelum imam. Ini kesimpulannya, ya. Bisa.
Udah 2 aja nggak apa-apa lah, belajar mah dikit-dikit aja. Ya, mendahului mengikut imam jelas wajib. Ya, jangan mendahului imam. Kalau soal bacaan silakan Pak. Allahu Akbar. Umpamanya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebelum imam baca Fatihah kita baca dulu, silakan. Dalam hal bacaan. Tapi untuk gerakan takbiratul ihram hukumnya haram jika makmum mendahului imam. Ketika dengan kepalanya diangkat sebelum kepala imam mengangkat, yang tadi ancamannya adalah wajahnya akan dibangkitkan seperti keledai atau mukanya seperti imam atau keledai. Nauzubillah min dzalik. Dah besok lagi, nyambung lagi ya. Nah, yang ketiga nanti menyamai, artinya untuk berbarengan. Ya, pada saat kapan udah nanti aja lagi belajarnya sedikit-sedikit. Yang penting kita dapat pelajaran hari ini mengikuti imam dan mendahului imam. Pada saat kapan? Pada saat bacaan. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya ibadah yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya. Allah ampuni dosa dan salah kita. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.